عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Allah. Para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, mulai kakek kita Adam alaihi salatu wassalam sampai nabi yang terakhir yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah SWT untuk membimbing manusia agar mereka sukses dunia akhirat, mulia di dunia dan akhirat, bahagia di dunia dan akhirat. Bagaimana caranya? Seluruh usaha para nabi, para rasul itu arahnya cuma dua saja. Yang pertama kali, memperbaiki keyakinan. Bagaimana manusia ini punya keyakinan yang benar kepada Allah, bahwa yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menentukan segalanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tidak bisa berbuat apa-apa. Makhluk ini pada hakikatnya tidak ada, hanya diadakan oleh Allah SWT. Tidak hidup, hanya dihidupkan oleh Allah SWT. Tidak punya usaha apa-apa tanpa pertolongan Allah SWT. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan tanpa pertolongan Allah. Memulaikan Allah SWT. Kemudian usaha yang kedua, perbaikan amal. Bagaimana manusia ini hidupnya sesuai dengan perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Bila dua hal ini terjadi dalam diri manusia, keyakinannya benar dan amalnya benar, maka manusia ini akan menjadi kekasih Allah. Kalau sudah menjadi kekasih Allah, maka dia akan sukses di mana saja. Karena dunia ini adalah milik Allah. Kekasih Allah di dunia akan hidup di dalam kebahagiaan. Kubur pun adalah dalam kekuasaan Allah. Kekasih Allah di kubur pun dalam kebahagiaan. Padang mahsyar pun dalam kekuasaan Allah. Kekasih Allah di padang mahsyar pun tidak akan ada masalah. Untuk selama-lamanya, karena kekuasaan Allah adalah selama-lamanya. Kekuasaan Allah kekal abadi.
maka kekasih Allah ini kemuliaannya juga akan kekal abadi. Negara-negara telah berubah, raja-raja telah turun naik. Segala sesuatu di dunia ini kita lihat berubah. Negara-negara berubah, orang-orang berubah, pejabat-pejabat berubah, pemerintahan berubah, parlemen berubah, tetapi Allah tidak berubah. Yang berkuasa hanya Allah saja pada hakikatnya. Maka jalan untuk menuju kesuksesan tidak berubah. Perbaikan iman, perbaikan amal. Inilah seluruh usaha para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebaliknya, usahanya orang-orang yang tidak mengikuti para nabi, para rasul, mereka ingin kesuksesan juga. Mereka ingin kebahagiaan, mereka ingin kemuliaan, tapi caranya lain. Mereka bukan memperbaiki iman, memperbaiki amal, tetapi arahnya mereka memperbaiki rumahnya, memperbaiki jalan-jalan, memperbaiki teknologi, memperbaiki saluran air, memperbaiki transportasi, memperbaiki segala sesuatu yang di luar manusia, itu yang diperbaiki. Semua diperbaiki. Gedung-gedung diperbaiki, jalan-jalan diperbaiki, segala sesuatu diperbaiki. Hanya satu saja, hati manusia ini tidak diperbaiki. Amalan manusia tidak diperbaiki. Ini arah usaha orang-orang kafir. Arah usaha orang-orang kafir itu memperbaiki materi, memperbaiki benda-benda. Lah usaha yang demikian ini akhirnya gagal. Pasti gagal pada akhirnya. Bagaimana tidak gagal? Orang membangun dunia, ya, tetapi dia tidak memperbaiki hubungan dengan pemilik dunia, pencipta dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pasti dia akhirnya gagal. Dia ingin kekuasaan, siang dan malam berpikir mengenai kekuasaan, tapi dia lupa tidak berhubungan dengan yang maha kuasa. Maka nasib dia akan seperti Fir'aun, akhirnya gagal. Siang dan malam memikirkan harta seperti Qarun, hartanya banyak sekali, sampai lupa bahwa dunia ini, harta dunia ini milik Allah. Mereka lupa, sibuk dengan harta, lupa dengan pencipta harta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya celakalah Qarun. Nah, mulai kan wa ta'ala, orang sibuk dengan demokrasi, sibuk dengan rakyat, dianggap ini satu kemajuan, membela rakyat, tapi lupa dengan yang menciptakan rakyat itu sendiri. Maka satu saat juga akan gagal orang-orang seperti ini. Nah, mulai kan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi kita Baginda Muhammad alaihissalam memberikan arahan kepada kita bagaimana cara menuju kesuksesan. Ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli maftaradtuhu alaih. Ini langkah pertama perbaikan setelah iman. Setelah perbaikan iman, keyakinan yang benar, yang berkuasa hanya Allah. Ya ghulam, kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, kalau umat ini semua berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan bahaya kepada kamu, tidak bisa kecuali dengan perkara yang telah ditakdir oleh Allah untuk kamu. Bila seluruh umat ini berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan manfaat kepada kamu, tidak bisa kecuali dengan perkara yang telah ditentukan oleh Allah untuk kamu.
Keyakinan kepada Allah saja. Seluruh umat, seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, yang tampak, yang tidak tampak, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan bahaya tanpa kehendak Allah. Maka urusan manusia sebetulnya antara dia dengan Allah saja hakikatnya itu. Saya ini punya urusan dengan istri saya, ada masalah dengan istri saya. Sebetulnya tidak. Kamu itu punya masalah dengan yang memegang hati istri kamu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya itu punya masalah dengan Pak Lurah, dengan Pak Camat. Sebetulnya tidak. Kamu itu punya masalah dengan yang menciptakan Pak Camat, Pak Lurah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya itu punya masalah dengan ini, dengan ini, dengan itu. Hakikatnya itu tidak. Hakikatnya itu manusia itu masalahnya bukan dengan makhluk. Hakikatnya manusia itu masalahnya itu dengan Allah. Kalau urusan kamu dengan Allah beres, kamu dicintai oleh Allah. Urusan kamu dengan anak, urusan kamu dengan istri, urusan kamu dengan seluruh manusia akan beres. Karena hati manusia di tangan Allah. Allah berkuasa menjadikan orang yang benci menjadi cinta, menjadikan orang yang cinta menjadi benci, orang yang jauh menjadi dekat, menjadi orang yang dekat menjadi jauh. Bagaimana jauhnya Sayyidina Umar sebelum didekatkan oleh Allah, bagaimana dekatnya beliau setelah didekatkan oleh Allah. Jadi Subhanahu wa ta'ala, pemikiran itu harus tauhid, menyatu hanya kepada Allah. Pemikiran kita ini, tawajuh kita hanya kepada Allah. Jangan kesana kemari. Seumpama orang itu tidak membuat masalah-masalah, nah, tentu saya ini beres urusan saya ini. Tidak. Beres tidak beres kaitannya bukan dengan orang itu, kaitannya dengan Allah menolong kamu atau tidak. Kalau Allah menolong kamu ya beres, kalau Allah tidak menolong kamu ya tidak beres. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mintai tolong. Nah, mulaikan Allah SWT. Tapi ini jangan disalahi paham, kemudian kita merusak hubungan kita dengan manusia. Bukan. Kita tetap berbuat baik kepada manusia, tetapi ini bukan karena kita berharap apa-apa kepada mereka. Kita berbuat baik kepada manusia karena perintah Allah, bukan kata kita berharap-harap pada mereka. Tidak. Ini ibadah. Kita berbuat baik kepada manusia bukan supaya manusia itu suka sama kita, tidak, supaya Allah suka sama kita. Kalau Allah suka sama kita, mudah saja bagi Allah untuk menjadikan dia suka sama kita. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbaikan pertama, perbaikan iman. Kemudian yang kedua, ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ma aftaradtuhu alaihi. Tidak ada cara untuk mendekat kepada Allah melebihi mengamalkan amalan-amalan yang fardu. Amalan-amalan yang fardu dijaga. Sholat yang fardu ini pertama kali dijaga betul-betul. Ini amalan yang terbesar setelah iman itu sholat. Maka amalan fardu sholat dijaga. Dengan sungguh-sungguh kita pentingkan sholat itu melebihi segalanya. Sampai orang-orang kafir semuanya kan, orang-orang kafir pada zaman Nabi itu, mereka itu tahu orang Islam itu kalau dengan sholat, cintanya itu melebihi kepada anak istrinya. Ini orang-orang kafir.
Ya, orang-orang kafir itu tahu bahwa orang Islam itu senengannya itu sholat. Ini pada zaman Nabi alaihissalam. Ibadah-ibadah yang fardu, zakat yang fardu kita perhatikan. Jadi zakat itu bukan bantuan dari orang kaya kepada orang miskin mereka. Bukan. Zakat itu bukan bantuan dari orang kaya kepada orang miskin. Zakat itu memang haknya orang-orang miskin itu. Haknya. Jadi kalau kita tidak memberikan ya dosa kita ini. Bukan zakat itu bantuan, kalau saya mau ya terserah saya, baik. Kalau tidak mau ya nggak apa-apa, wong ini uang saya sendiri. Bukan. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Jadi sedekah itu memang milik mereka. Kalau kamu itu nggak kamu berikan, kamu itu maling. Gitu. Jadi zakat itu kalau diberikan status kita ini maling. Yang fardu dijaga. Termasuk amalan yang fardu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, itu termasuk amal fardu menurut kemampuannya masing-masing. Karena ini di dalam Quran perintah banyak sekali untuk amar ma'ruf nahi anil munkar. Bani Israel itu semula kan dilaknat gara-gara meninggalkan amar ma'ruf nahi anil munkar. Nah kalau tidak wajib masa dilaknat semula kan. Ya. Bani Israel dilaknat karena meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, menunjukkan amar ma'ruf nahi munkar ini sangat penting, ini wajib ini. Menurut kemampuan masing-masing, tapi harus ada niat, ada kesungguhan di dalam dakwah. Di dakwah ini bukan kalau mau monggo, kalau tidak mau ya tidak apa-apa, bukan. Ini termasuk amalan yang sangat-sangat penting. Tetapi kata para syekh-masyayikh kita, dalam forum dakwah itu kamu jangan bilang wajib haram, wajib haram. Karena orang-orang kadang-kadang tidak mampu mendengar seperti ini. Tetapi katakanlah sangat penting, ya, tidak cukup. Sangat penting. Begitu pentingnya dakwah sehingga Sayyidina Abu Bakar baru masuk Islam. Hari itu juga sudah dakwah. Hari itu juga masuk Islam. Hari itu juga sudah menghubungi teman-temannya untuk masuk Islam. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah ini bukan kewajiban hanya para ulama, tidak. Dakwah ini kewajibannya semua umat. Man ra'a minkum mungkaron, siapa saja yang melihat kemungkaran, maka wajib dia ini usaha untuk membuat perubahan dengan hikmah, dengan bijaksana. Semua orang. Kata Imam Ghazali, kalau kamu itu sudah paham mengenai la ilaha illallah, maka berarti kamu itu sudah orang alim mengenai kalimah ini. Maka wajib kamu dakwahkan. Kalau kamu itu tahu mengenai wajibnya sholat, maka kamu itu sudah alim mengenai sholat, maka harus mengajak orang kepada sholat. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini tahu wajibnya puasa, maka kita sudah punya kewajiban untuk mengajak orang kepada puasa. Kita sudah alim dalam bidang puasa. Ini kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya. Jadi mulaikan Allah Ta'ala dakwah perkara penting. Dan dakwah itu mulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk cara yang paling penting kata Syekh Ilyas untuk memperbaiki diri.
Karena kalau orang itu ada fikir memperbaiki orang lain, bagaimana tetangga saya jadi baik, bagaimana teman saya jadi baik, bagaimana keluarga saya jadi baik, bagaimana umat jadi baik, maka dia sendiri akan dimudahkan oleh Allah untuk jadi baik. Wallahu fi aunil 'abdi maka al 'abdu fi auni akhih. Allah itu akan menolong seorang hamba kalau hamba itu menolong saudaranya. Maka di sini inilah rahasia kenapa para sahabat itu mulai awal masuk Islam sudah dakwah. Karena dakwah itu dianggap bukan untuk kepentingan orang lain, kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri. Nah, kalau orang itu memahami dakwah kepentingan diri sendiri, maka dia bisa istiqomah. Tapi kalau dakwah itu untuk kepentingan orang lain, maka tidak lama bertahan. Seperti makan untuk kepentingan saya sendiri, maka orang itu istiqomah makan 60 tahun, 70 tahun. Tapi kalau selamatan itu untuk kepentingan tetangga, ya mungkin setahun sekali. Ya. Jadi kalau pikir kita ini dakwah ini untuk kepentingan orang lain, maka kita nggak akan bisa istiqomah. Tapi dakwah ini kepentingan saya sendiri. Untuk iman saya ini supaya meningkat, maka harus saya memikirkan imannya orang lain. Supaya terjadi perbaikan dalam diri saya, maka saya harus usaha perbaikan kepada umat. Dan dakwah ini semulaikan Allah Ta'ala mendatangkan rahmat Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Kalau kita dakwah berarti kita ini sayang kepada umat. Kalau kita ini sayang kepada umat, disayangi oleh Allah. Kalau kita disayangi oleh Allah, maka mudah amal agama. Jadi dakwah itu kunci supaya kita disayangi oleh Allah. Sehingga akhirnya kita mudah amal agama. Maka anak SMA ya, yang seumur hidup nggak pernah punya kopiah ya. Tapi begitu keluar 3 hari pakai sorban, kan aneh ya. Ada apa ya, kena sihir dari mana ini? Ini bukan kena sihir, itulah. Kalau orang itu ada sayang kepada umat, dia akan mudah amal agama. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kepentingan dakwah itu banyak sekali. Maka seluruh para nabi, seluruh para rasul, seluruh para wali-wali Allah, mereka ini orang yang siang malam dakwah, siang dan malam memikirkan umat. Jadi kalau kita ini 1 hari saja, 1 jam saja tidak ada pikir dakwah dalam hati kita, itu harus kita pahami, kita ini sudah nyeleweng dari jalannya para nabi, dari siratul mustaqim. Itu sudah nyeleweng. Ingat-ingat ini, kalau nyelewengnya terus-terus bisa masuk jurang nanti. Jadi ibaratnya ini jalan lurus, kita naik mobil, loh ini kok nyeleweng dari jalan yang lurus ini bisa masuk jurang nanti. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang tidak dakwah siang dan malam, laila wa nahara. Maka kita harus tanamkan dalam hati, hari ini saya kok tidak dakwah, ini hari nyeleweng hari ini saya ini. Bulan ini kok tidak ada dakwah, ini bulan nyeleweng saya ini. Mau kemana saya ini? Tidak ada hari tanpa dakwah. Tidak ada jam tanpa pikir umat, tanpa doa untuk umat. Inilah kehidupan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ummati, ummati, menyayangi seluruh umat. Ummati, ummati. Baginda Nabi hidup senantiasa mengucapkan ummati, ummati. Di padang mahsyar pun selalu mengucapkan ummati, ummati. Dan baginda Nabi itu ajib malaikat. Begitu semangatnya memikirkan umat itu sampai beliau ini menyimpan doa-doa khusus untuk orang-orang yang
dosanya banyak dari umat ini. Saking sayangnya kepada umat. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Jadi semangatnya Nabi itu sampai ke tingkatan saya akan berikan syafaat kepada umatku yang banyak dosanya. Inilah semangatnya Nabi alaihissalam. Sehingga diceritakan dalam Bukhari ketika seluruh umat, seluruh nabi, seluruh rasul mereka sudah kebingungan di padang mahsyar, sehingga mereka mengatakan nafsi, nafsi, hari ini saya tidak bisa memikirkan kecuali diriku sendiri. Saat itu baginda Nabi masih saja mengucapkan ummati, ummati, analaha, ini bagian saya, ini bagian saya. Ini diceritakan oleh Nabi kepada kita. Kejadian yang akan terjadi di padang mahsyar oleh Nabi diceritakan kepada kita. Agar apa? Maksudnya itu supaya sikap kita itu meniru Nabi itu. Jadi bagaimanapun huru haranya keadaan jagat ini, wes bodoh bingung kadyo gabah den interi ya. Tetapi jangan lupa dengan apa yang diucapkan Nabi, ummati, ummati. Ya, saya ingin menjaga itu gue kira mulai dewi-dewi, gelut mulai dewi-dewi ya. Tapi gelut to dewi-dewi, sikap kita kayak ini sikapnya Kanjeng Nabi waktu di padang mahsyar, analaha, ummati, ummati. Nah ini sifat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Saya ulang lagi, saya mulaikan. Jadi usaha para nabi, usaha yang mulia baginda Muhammad SAW dimulai dengan perbaikan iman. Setelah itu memperbaiki amalan-amalan yang fardu. Setelah itu wa ma zalal 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ini langkah ketiga, perbaikan iman, amal-amal fardu ditertibkan, kemudian amal-amal sunnah. Tidak henti-hentinya seorang hamba itu mengamalkan amal-amal sunnah sehingga akhirnya dicintai oleh Allah. Nah di sini ini. Jadi kalau amal fardu saja ini belum mendatangkan wilayatullah. Orang itu belum bisa dikatakan kekasih Allah kalau hanya mengamalkan fardu saja. Tapi kalau amal-amal sunnah ini terus dikerjakan, hatta uhibbahu, akhirnya dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah bagaimana? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubasiru bihi wa yadahu alladhi yabtisu biha wa la in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adzani la u'idhannah. Allah akan memberkati matanya sehingga mata orang tadi tidak seperti matanya orang lain, bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Ini bukan berarti jadi dukun, bukan, mulai kan bukan Orang melihat ke langit, apa yang kamu lihat? Matahari, bulan. Tapi orang yang sudah dicintai oleh Allah itu, apa yang kamu lihat? Yang aku lihat keagungan Allah. Nah, matanya itu jadi lain dengan orang-orang lain. Allah memberkati matanya. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Namanya Syekh Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili. Beliau ini mengatakan, saya ini seperti penyu, katanya. Ngerti penyu? Penyu ngerti belum? Penyu itu di pinggir laut, mulai kan. Dia ini punya telur.
Telurnya itu tidak dirami seperti ayam, enggak. Cuman dilihat aja sama penyu tadi. Dilihat, tok itu tahu sudah menetas jadi penyu. Begitu kata Syekh Abdul Hasan Ali Asyadzili, kalau orang itu matanya sudah diberkati oleh Allah, baru melihat orang itu dilihat, tahu tuh jadi orang soleh. Allah. Jadi baik. Ini namanya mata yang diberkati oleh Allah SWT. Melihat gitu aja, yang dilihat itu sudah ada kesannya. Itulah para sahabat mereka. Para sahabat itu datang kepada Nabi, belum ngomong, belum mendengar apa-apa, sudah langsung dapat radhiyallahu ta'ala anhu. Dilihat tok oleh Nabi itu, dia itu sudah berubah semua otaknya, hatinya, amalannya. Ini mata barokah itu kayak begitu. Anakku kok guling-guling mennya apa aja nih? Bapaknya motone kurang barokah. Mereka motone ndelok TV terus. Biar barokah. Jadi senulaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sibuk dalam amal-amal sunnah, maka matanya diberkati oleh Allah, telinganya diberkati oleh Allah, sehingga mendengar ilmu agama itu mantep, nggak lupa-lupa lagi. Nanti habis bayan nanti mudzakarah. Kamu tadi ingat apa? Kelingan apa bayang? Kok gak kelingan apa-apa kan? Wah, kuping gak pati barokah. Kakean ngrungokne musik karo kakean ngrungokne ngrasani wong. Dikei bayan 2 jam lho. Gak ono sing nyantol sitok-sitok. Ini namanya kuping sing mboten pati barokah. Itu kali kuping Imam Syafi'i, kawan krungu pisan wis mantep saumur gak kelali neh. Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu sibuk di dalam amal sunnah, terus sibuk dalam amal sunnah, lama-lama dicintai oleh Allah, matanya barokah, telinganya barokah, tangannya barokah, sehingga kerja sedikit gitu aja hasilnya sudah banyak. Kerja sedikit gitu hasilnya sudah banyak. Namanya tangan barokah. Kalau tangan nggak barokah itu pegang sepeda motor ya rusak, ya. Pegang mobil jebol, ya. Wis apa kok didemek karo tangane dheweke mesti rusak. Ini tangan nggak barokah. Ya. Tapi kalau namanya tangan barokah itu, Masya Allah, apa jadi baik, apa jadi baik, apa jadi baik. Kemudian akhirnya Nabi mengatakan, wala in sa'alani la'u'tiyannah wala in ista'adzani la'u'idannah. Kalau dia minta kepada aku, pasti aku akan beri. Dan kalau dia minta perlindungan kepada aku, pasti aku akan lindungi. Akhirnya selesai masalah itu dengan doa. Jadi orang amal agama itu pada puncaknya itu masalah apa-apa itu selesai dengan doa. Masalah ekonomi selesai dengan doa, masalah apa saja, negara, masalah apa, semua selesai dengan doa. Ini kalau orang sudah menjadi kekasih Allah. Contohnya para sahabat, para wali-wali Allah pada zaman dulu, ya, menghadapi sejuta masalah. Tapi karena mereka ini orang yang dekat kepada Allah, ya, senantiasa selesai masalah itu dengan baik. Senantiasa selesai masalah dengan baik. Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa taala, maka usaha kita ini menghadapi masalah apa saja.
perbaikan iman, perbaikan amal. Sudah. Tambah banyak masalah, tambah perbaikan iman, tambah perbaikan amal, sehingga doa-doa kita diterima. Jangan ikut-ikutan orang kafir. Kalau orang kafir itu banyak masalah, wah ini ekonomi kurang, bagaimana? Perusahaan perlu ditambah, pabrik perlu ditambah, ini perlu ditambah. Ini cara berpikir orang kafir. Tapi kalau orang beriman, Subhanahu wa ta'ala, iman perlu dikuatkan, amal perlu diperbaiki. Kalau iman diperbaiki, amal diperbaiki, nanti pabrik yang satu pun sudah cukup. Pabrik satu pun sudah cukup. Sawah yang 1 hektar pun sudah cukup, setengah hektar pun sudah cukup. Kalau iman baik, amal baik. Tetapi kalau orang yang imannya lemah, wah ini kalau saya sawahnya 10 hektar baru selesai masalah. Maka terus usaha siang dan malam, halal, haram, makruh, semua dikerjakan ya, sampai dapat 10 hektar. Setelah dapat 10 hektar ternyata tidak masalah, tidak selesai masalah, tambah lagi masalah dari arah yang lain. Duitnya tambah mungkin, tapi masalah datang dari anaknya, masalah datang dari istrinya ya. Kalau orang berpikir secara materi seperti ini uang kurang, di rumah ini uang kurang, bagaimana? Maka istrinya dikirim ke Korea. Lah napa nggih sae to Pak niku dikirim ke Korea tenggene wong kafir, terus salate engko piye, kancane sapa, makrome sapa. Alah, engko gampang. Sing penting iku nek sing entuk dhuwit engko ora to dikodok salate ngene. Kirim rono, gitu. Ini contoh gambil-gambilan mau kirim rono. Duitnya tambah tenan, gitu. Duitnya tambah tenan, melimpah duitnya. Tetapi masalah liya teko, anake nuwakal kabeh, bojone keluyuran teko ndi ora ngerti, gitu. Jadi kelihatannya mau memperbaiki, akhirnya malah terjadi hal-hal yang tidak karu-karuan. Ini kalau orang itu arahnya kepada materi seperti itu, menyelesaikan masalah dengan materi, dengan benda, akhirnya begitu itu. Lah para sahabat tidak menyelesaikan masalah itu dengan iman dan amal, perbaikan iman, perbaikan amal. Nanti kalau iman kita baik, amal kita baik, pertolongan Allah datang, maka selesai masalah. Nah ini arahan dari orang-orang yang diridhoi oleh Allah, para nabi, para sahabat, dan mereka telah sukses. Mereka telah sukses dengan cara ini, sehingga di dunia menjadi kekasih-kekasih Allah, di akhirat masuk surga Allah. Namunkan Allah SWT, kita lihat kehidupan di dunia ini sebenarnya. Orang itu kan macam-macam. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang di atas, ada orang di bawah. Bukan mesti orang miskin banyak masalah, dan bukan mesti orang kaya selesai masalah. Tetangga-tetangga kita banyak, contoh satu kampung semua kamu lihat sendiri. Tetapi orang yang imannya lurus, amalnya lurus, itulah yang kehidupannya tentram, kehidupannya bahagia. Maka inilah jalan agama sebenarnya. Inilah jalannya para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Namuliakan Allah SWT. Jadi agama ini bukan hanya untuk akhirat saja, bukan. Agama ini untuk kepentingan dunia kita juga. Kalau ingin keluarga kita berkah, hidupkan agama dalam keluarga kita. Kalau ingin ekonomi kita berkah, tertibkan ekonomi kita secara agama. Kalau kita ingin dunia kita ini berkah, maka hidupkan agama.
Jadi agama ini bukan untuk akhirat saja, bukan. Wis urusan akhirat besok ae, wis urusan kuburan wis saiki lho, penting iki urusan donya iki piye? Lho, donya iki enggak ning Gusti Allah padha wae, ya kan. Wis to. Nek ora mbok gatekno, ora krasa polahe dhewe. Ya. Kamu tanya orang-orang kaya-kaya. Ya. Kamu tanya orang-orang yang kelihatannya itu dari luar itu, Masya Allah, melimpah ruah. Tenang nggak kehidupannya? Tidak pernah tenang. Ya. Kecuali orang-orang yang takwa tentu saja. Karena ini sudah nas Quran. Orang yang meninggalkan agama, yang tidak mengindahkan amal agama, Allah kasih kehidupan di dunia ini ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit itu kehidupannya, bukan rumahnya. Rumahnya mungkin luas, tapi kehidupannya itu sempit, sumpek. Seperti orang sesak napas. Walaupun seluruh dunia itu angin semua, tapi kalau napas kamu itu memang salurannya itu buntet, apa ada gunanya? Lah rohani manusia itu begitu itu. Walaupun harta banyak, rumah banyak, semua banyak, jabatan tinggi, tapi kalau rohani kamu itu buruk, kamu tidak akan pernah mengalami kehidupan yang bahagia, nggak akan pernah. Maka senolehkan Allah Ta'ala Ibrahim bin Adham ini anak raja di Persia sana. Ya namanya orang itu kalau mau dipilih oleh Allah itu jalannya ada saja. Ketika beliau main-main berburu di hutan dengan pasukannya, tiba-tiba diingatkan oleh seseorang, Ibrahim, kamu ini diciptakan oleh Allah apa untuk ini Ibrahim? Untuk main-main begini ini? Terkejut itu Ibrahim. Iya ya, saya ini diciptakan oleh Allah apa untuk main-main seperti ini katanya. Langsung ditinggalkan tuh istananya semula kan. Beliau jalan kaki dari Persia sampai ke Mekah. Di depan Ka'bah beliau menangis. Taraktul khalqaturran fi hawaka wa aitamtul ayala kai araka. Ya Allah, aku tinggalkan seluruh makhluk karena aku cinta kepada Engkau. Aku tinggalkan keluargaku karena semata-mata saya ingin melihat Engkau ya Allah. Lau qata'tani fil hubbi irba lama hannal fuadu ila siwaka. Ya Allah, bila Engkau cincang-cincang aku ini menjadi cincangan-cincangan sekeping-keping, sekali-kali saya tidak akan mencintai selain Engkau saja. Ini anak raja semuanya kan, ditinggalkan semua kerajaannya, akhirnya mukim di Mekah, pakaiannya cuma satu, ibadah saja sambil puter mendakwahkan agama dari satu negeri ke negeri yang lain. Satu saat seorang ulama temannya ketemu dia, ketemu Ibrahim itu, pakaiannya sudah tambal-tambal, ya. Kulitnya sudah jadi kasar pada anak raja. Dulu orang kaya raya tidak karuan. Maka ulama tadi tanya kepada Ibrahim, Ibrahim, saya mendengar satu nasihat ulama, kalau orang itu mengamalkan agama mesti mendapatkan sesuatu hasil. Lah hasil kamu itu apa? Kamu tinggalkan istana kamu, harta kamu, ya, sampai kamu jadi kayak begini ini loh, hasilnya itu apa? Maka Ibrahim mengatakan, seumur hidup saya merasakan bahagia ya sekarang ini. Ya. Subhanallah. Ketika saya di istana saya belum pernah merasakan bahagia itu. Ya sekarang inilah saya merasakan bahagia. Coba semuanya. Ya. Sekarang ini karena kebodohan kita, pikir kita ini kebahagiaan kalau rumah bagus, mobil bagus, ya, jabatan. Ini kebahagiaannya
orang-orang yang bodoh. Ada kebahagiaan yang lebih tinggi dari itu. Kebahagiaan sholat, kebahagiaan zikrullah, kebahagiaan dakwah, ya, kenikmatan tahajud. Likulli nabiyyin syahwah wa syahwati fi qiyamil lail, kata Nabi. Semua nabi itu punya syahwat. Syahwat saya itu sholat malam. Masya Allah. Syahwat saya itu sholat malam. Ya Allah, qiyamul lail. Jadi semuanya Allah SWT. Nanti kalau Allah SWT telah membuka hati kita, Allah itu akan memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sekarang ini nggak bisa kita bayangkan. Saya kiki ngerti ini awal deki sholatnya kesel tenan tok, gitu. Ngakoni agama iki rekoso tok. Keranten niki napa manahe kita niki saking kotore, gitu. Mungkin nek manahe pun bersih berubah, gitu. Kenikmatane sholat, kenikmatane zikir, kenikmatane jaulah, gitu. Kenikmatane nangis waktu bengi, gitu. Nah niki sing kita goleki. Lah nek kita niki nek kenikmatane namung mangan ngombe turu mawon, nggih sami kalih kucing, Pak, gitu. Sami kalih kucing, gitu. Iya. Kucing. Nah nek kita niki purun mujahadah, mengke berubah. Nah, mulai kan notaling satu contoh mulai kan. Orang yang latihan olahraga, gitu. Pertama kali ya capek, lama-lama nikmat. Ya. Olahraga itu rasanya nikmat. Ya. Karena dia sudah mujahadah sehingga sifatnya itu berubah. Kenikmatannya dalam olahraga. Dulu kenikmatannya dalam tidur, sekarang berubah kenikmatannya dalam olahraga. Ya. Lah ruhani manusia itu kalau dilatih juga begitu nanti. Sekarang kenikmatannya itu kalau istirahat, ya, ngobrol, mengkosong, ya. Tapi nanti kalau kita mau mujahadah, rohani kita berubah. Kenikmatannya zikrullah, ya. Kenikmatannya nangis waktu malam, ya. Kenikmatannya itu mikir umat. Kalau dulu kenikmatannya menyombongkan diri, tetapi sekarang berubah kenikmatannya dalam merendahkan diri. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala ditanya mengenai satu masalah agama. Beliau tidak bisa jawab sebenarnya. Maka beliau mengatakan, saya tidak tahu jawabannya ini. Maka setelah itu beliau ini megang dadanya. Adem. Alangkah nikmatnya, katanya Sayyidina Ali. Saya ditanya mengenai satu masalah yang saya tidak tahu, saya kok bisa jawab tidak tahu. Nikmat, nikmati tawadhu, gitu. Jadi ada orang itu nikmatnya dalam kesombongan. Ngerti kowe iki, sapa aku iki? Nawani. Ada nikmatnya itu dalam kesombongan. Nah ini temannya iblis. Tetapi ada orang itu yang nikmatnya dalam ketawaduan. Merendahkan diri itu merasa nikmat. Nah kan ya aneh lah. Nah ini perlu mujahadah teman-teman. Perlu mujahadah. Urwah ibnu Zubair, putranya Zubair ibnu Awam, itu kakinya ini mulai kan sakit sehingga oleh dokter mau dipotong. Maka dokter bilang, sebelum dipotong ini harus dibius dulu, Syekh, katanya. Enggak usah. Lu nanti ini sakit sekali, kaki mau dipotong. Enggak apa-apa. Saya itu kalau sakit-sakit itu baca subhanallah biasanya sudah enggak kerasa kok. Ini kaki digergaji itu mulai kan dia subhanallah. Sudah selesai itu enggak terasa. Lho wis to, Kang? Wis, enggak kerasa ya. Enggak kerasa. Allah.
Ya zikir yang semacam itu semuanya kan mau kita dapatkan gratis. Ini mahal zikir semacam itu semuanya kan. Kita perlu latihan bertahun-tahun untuk mendapatkan zikir yang semacam itu. Jadi awake dhewe niku masalahe mboten teng njaba Pak Pak ya Pak. Masalah iki ning atine dhewe gitu. Jadi atine iki wis buduken ya. Kokean mikir dunya gitu. Ora tau mikir akhirat. Akhirnya diomong nyopo gak paham gitu. Mereka syaratnya wong paham agama, nek wong niku manahe mikir akhirat. Lah supaya iso mikir akhirat itu sendi tinggalkan dunia untuk sementara 4 bulan. Insyaallah malaikat. Nanti kalau hati itu sudah mulai mikir akhirat, maka pelajaran agama itu apa saja mudah dipahami. Wah ngono to maksudnya. Agak paham aku saiki. Jadi kuncine wong niku iso mikir agama niku nek manahe iku wis madhep teng akhirat. Nek manahe niku madhep teng donya gak iso mikir agama mboten iso. Makane nek wektu metu niku Pak, gak oleh omong donya. Metu ketoke metu tapi omong donya terus. Ning pemilu omong pemilu, omong ngene, omong ngene, omong ngene. Niku mungkin mboten paham walaupun metu. Wong maksude metu ki ben omong donya kuwi jare. Ben omong donya, ben mikir donya, atine padang, paham ning dawuhe Allah lan Rasul. Insyaallah Bang ya. Sekarang yang niat untuk 4 bulan 40 hari silahkan berdiri ke selatan. Taqabbal Allah. Monggo, monggo. Yang mau keluar 4 bulan 40 hari silahkan ke selatan. Monggo. Semeneng nggih. Monggo semeneng enggak cepet mawon. Bismillah. Taqabbalallah, jazakumullah. Silakan malaikat. Masya Allah. Baru saja kita berdiri untuk agama, kita akan dapat doanya Rasulullah SAW. Semoga Allah merahmati wakil-wakilku yang menyampaikan agama dari aku. Walaupun kita ini mboten panggih Kanjeng Nabi, oleh dongane Kanjeng Nabi, nek kita nerusne perjuangane Kanjeng Nabi. Wong oleh dongane Kanjeng Nabi insyaallah nggih bejo dunya akhirat. Monggo tanggal 14 bulan 5 2009 Bayan Markas. Iki lor iki dereng enten iki mburi. Monggo 4 bulan 40 hari. Halakoh jekat, halakoh tebih. Monggo. Bismillah. Sedaya sing badhe medal jumeneng sedaya Pak. Monggo. Nggih. Niki untuk persiapan istimak tanggal 17 Juli mengke istimak Jakarta. Istimak seluruh Indonesia. Kita perlu ngedalne jamaah sak kata-katae enten halakoh kita. Enten halakoh sing lintu. Sehingga mengke istimak niki sing medal langkung kathah. Lan tambah malih nenten nggih jamaah-jamaah sing gerak teng halakoh-halakoh jenengan niku jenengan nusrah insyaallah nggih. Lan dijak musyawarah. Mboten namung dinusrah mawon dijak musyawarah piye sadurunge mulih iso ngetokne jamaah cash. Lan jamaah niku nek musyawarah mingguan halakoh sampean undang teng musyawarah mingguan halakoh ngomong bareng-bareng mikir bareng-bareng piye iso ngetokne jamaah cash.
Sehingga jamaah mengeluarkan jamaah. Jamaah mengeluarkan jamaah, inilah namanya fikir seluruh alam. Jadi fikir seluruh alam itu bukan kita ini suruh putar seluruh alam, tidak bisa kita putar seluruh alam, nggak bisa. Namanya fikir seluruh alam itu jamaah keluarkan jamaah. Seperti Rasulullah SAW dalam keadaan sakaratul maut mengeluarkan jamaah. Dengan jamaah mengeluarkan jamaah, jamaah mengeluarkan jamaah, jamaah mengeluarkan jamaah, maka agama tersebar ke seluruh alam. Makanya nek wong niku medal gak ngetokne jamaah niku namanya dereng fikir alam. Fikir kampung namanya gitu. Makanya jamaah-jamaah sing gerak dijak musyawarah teng halaqah ya iso ngetokne jamaah kontan. Insyaallah Bang nggih. Lakin mugi nusrah keluargane gitu. Enten mahalah kita dimusyawarahaken kados pundi tiyang-tiyang sing pun gadah istri niku nusrah teng keluargane kanca-kanca sing saweg medal 4 bulan 40 hari dinusrah keluargane nek perlu napa bantuan dibantu sekemampuane eneng sing lara dipikirne sehingga kita niki nglampahi dawuh Gusti Allah wa ta'awanu kon gotong royong ya. Gotong royong man jahaza ghazian faqad ghaza wa man khalafa fi ahli bi khairin faqad ghaza. Sapa sing bantu wong berjuang oleh ganjarane berjuang, sapa sing ngopeni keluargane wong sing berjuang kanthi bagus oleh ganjarane wong sing berjuang. Terus dalu niki itikaf sedaya insyaallah nggih. Adab tidur dijagi. Ya. Kados ini wau pun diatur nih tuh. Mazalal abdu yataqarrabu, tidak henti-hentinya. Seseorang itu mengamalkan amal sunnah, tidak henti-hentinya itu terus akhirnya dicintai oleh Allah. Jadi tidak dulu waktu keluar 3 hari pertama, masya Allah, adab tidur, adab makan, semua komplit. Nah, setelah lama malah ditinggalkan semua. Nah, ini tidak seperti itu. Tetapi terus menerus dikerjakan, akhirnya mendatangkan kecintaan Allah. Adab iktikaf, adab masjid dijaga. Banyak orang itu semula kan ya, para sahabat dulu, para wali-wali Allah dulu mendapatkan macam-macam ilham kebaikan ya, mendapatkan macam-macam ilmu itu justru waktu tidur, aneh-aneh lah ya. Waktu tidur ya. Karena tidurnya itu tidur yang dicintai oleh Allah, akhirnya waktu tidur dapat tambahan ilmu. Waktu tidur berjumpa dengan Nabi ya. Kelihatannya tidur tapi hakikatnya berjumpa dengan Nabi. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassalu bi. Sapa wonge sing ngipi cetukan aku waktu turu berarti cetukan aku tenan. Karena syaitan tidak bisa meniru-niru rupa saya ya. Coba sama dengan. Jadi orang